Oke Munanda, Halo teman-teman semuanya. gimana? Oke, kamu katanya mau ke Bara. Mau ke depan ada kok di depan. Oh ya di Ya, depan juga. untuk informasi teman-teman, depan kita itu ada markas Tapi ini kan gudang senjata ya, gudang logistik. gudang logistik dari Tentara Angkatan Darat ya. Iya lah. Oh iya. Iya. Dicek di Kedai Lahan Subur, nanti di Ah, Maps ada depannya itu lah. Nah, ini sekarang kita lagi di Kedai Lahan Subur. Ini ownernya Oke Munandar. Ini ya. Tulisannya ini. Ya, iya. Oke Munandar. Aku mau tanya ini nih. Pertama-tama tuh kita Langsung bahas. tanya, enggak Ya, bahasa iya. basi dulu Oke, apa? bahasa basi dulu. Apa ya? Kita Enak nggak? ngobrol puisi Kopinya ya? enak enggak? Enak, kopinya enak. Teman-teman kalau mau nongkrong di sini ada buku-buku ya, Ki ya, yang bisa Iya, dibawa betul. pulang ya. Bisa. Ya enggak, jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang selamanya Ya, maksudnya. bisa dipinjam. Bisa dipinjam, nulis di daftar buku. Jadi jangan khawatir, jangan merasa berpikir kalau pinjam buku itu susah. Di Kalau di sini, perpus kampus susah ada. Kalau di sini kalau di gampang. sini bebas free ya. Free, saling percaya aja. Ya patutnya yo jajan lah yo. Iya sih, patutnya beli kopi lah apalah Iya, gitu ya. itu karena buat perawatan, nambah buku. Oh iya. Iya, iya, iya. Buku-buku Beriana juga ada di sini. Ya, ini lumayan komplit ini buku-buku ini. Di sini. Eh, itu Ki, kita bahas puisi ya tadi itu ya. Bahas puisi kan kamu lebih banyak membaca kayaknya. Membaca puisi. Membaca puisi ya. Ya. Maksudnya membaca puisi di panggung Ya, daripada menulis puisi itu sendiri gitu ya. betul sekali. Itu kenapa? Karena ya mungkin karena basic juga ya. Aku memang nggak suka nulis dari dulu gitu. Dulu aku SMK, terus nggak ada budaya soal sastra itu sangat minim lah. Nah, yang membuat aku suka puisi itu sebenarnya karena lihat orang baca puisi awalnya. Oh, Keren. siapa yang menjadi influence-mu ketika melihat membaca puisi itu? Saya tak pikir-pikir sih ya. Kalau live itu aku lihat Rudi dulu. Oh, Rudi Agus Agus Hartanto. di kampus. Oke. Terus akhirnya aku cari-cari di YouTube Mhm. baca puisi itu kan nemu referensi banyak kan orang-orang yang baca puisi. Oke, oke. Gitu. Apa yang membuat kamu tertarik dan ingin melakukan hal serupa itu? Apakah karena garangnya dia membaca puisi atau hal apa gitu? Pengen keren. Pengen keren ya? Ya maksudnya bisa simpel ya. Bisa. Yang simpel gitu karena dia di panggung nggak jadi spotlight ya Oke. otomatis. Iya sih. Tapi di situ sebenarnya aku menemukan kayak terlibat dalam emosi pembacanya itu. Oh, Dia marah kayak bergetar gitu, kayak takut. Terus dia kayak merasa sedih ya masuk ke situ gitu. mhm. Nah itu yang buat aku kayak oh, bisa ya ternyata kayak gitu sebagai penikmat, sebagai konsumen lah. Oh ternyata kalau ada orang baca puisi bisa merasakan kayak gini gitu. Oke, dia bisa mengartikulasikan bahasa puisi itu dengan verbal gitu ya. Iya, Dan itu bisa kena gitu. bisa kena, Oke. bergetar lah gitu. Bergetar. Nafasku itu kayak asalnya aku ingat kalau beberapa kali dulu awal-awal lihat orang baca puisi itu kayak apa ya adrenalinnya terpacu gitu loh, Oh gitu. kayak deg-degan gitu loh. Padahal cuma lihat kan. Dan itu yang membuat kamu merasa terpanggil gitu. Ya? Iya untuk ikut baca baca puisi puisi juga. karena penasaran sebenarnya rasanya gimana sih kalau kayak gitu. Nanti pertama baca puisi di kampus. Kalau yang di publik ya maksudnya di depan orang banyak itu baca puisi pertama di demo. Oh, aksi demo apa itu? Itu PT Room Sukoharjo. Oh iya. Sama setelah itu kan isunya Omnibus Law itu. Nah di aksi-aksi itu yang pertama aku baca puisi dan dilihat banyak orang. Karena aku lihat kan banyak yang orasi ya, teriak-teriak gitu. Cocok ini kalau dikasih puisi sama-sama teriak. Ya ya. Puisi apa? Wiji Tugu loh. Wes Rendra. Puisi pertama Pada saat itu. aku agak lupa, tapi itu sering tak bawain dua-duanya. Antara peringatan Wiji Tukul sama pesan sang ibu. Oh, antara dua puisi itu ya. Tahu nggak yang pesan sang ibu? Pesan sang ibu aku pernah tahu cuman nggak Wiji Tukul. hafal teksnya. Kala aku menyarungkan pedang dan bersimpuh di atas pangkuan. Ansa. Kayak gitu. Tapi pada saat pertama baca puisi, dialekmu udah gitu atau gimana? Belum Belum ya? Belum. Pasti ada proses ya? proses. Ya dulu teriak aja. Cari mana naiknya, mana enggaknya gitu. Dan itu sebenarnya mengcopy dulu. mengcopy. Aku lihat. Oh, berarti kamu
awalnya mengkopi, pada akhirnya menemukan bagaimana cara Feelnya kamu sendiri. filmmu membaca puisi gitu. Mengcopy bacaan orang. Tak tiru, tak amati, tak tiru. Ya, ya. Itu prosesnya berapa lama itu? Latihannya Eh, proses ketika kamu mengkopi. terus menemukan sendiri ya. Mm, Itu sejujurnya sangat lama sih. Itu katakanlah aku baca puisi pertama itu 2019 gitu lah ya. 19 awal. 19 awal aku mulai ngerasa percaya diri dan masa punya feel. Itu tahun 2000 hampir 2022. Oke, berarti 3 tahun. pasca COVID lah gitu ya. 3 tahun. Dan itu udah baca puisi banyak. Oke, di mana-mana ya. Ya, udah di banyak tempat. Di publik, di coffee shop, di mana gitu. Ya, kadang banyak kali di aksi massa, di demonstrasi, terus juga di acara-acara coffee shop, kedai, kalau ada bedah buku, ada pembukaannya itu acaranya suruh puisi, aku baca puisi di situ. Oke. Oke. Terus kalau ngomongin pengarsipannya gimana Gi? Karena kan sayang ya, kamu kan udah banyak membaca puisi di mana-mana lah, di aksi massa, di coffee shop ataupun di acara-acara tertentu kan itu. Ya, ya. Terkait arsip kamu berada di panggung dan membaca Pas puisi. membaca puisi itu. Ini kurang kecil nggak musiknya? Kayaknya dikecilin dikit ya kayaknya. Rapot atau ditinggal sih? Nggak apa-apa. Sambil dijawab nggak apa lo kalau mau sambil dijawab. Gak usah lah. Jadi gini, Ah, saya sama mana tadi? terkait Pengarsipan arsip, ya arsip ketika kamu baca puisi di mana-mana gitu. Itu Dari jadi tahun ke PR tahun. juga sebenarnya. Itu jadi PR ya. Kebanyakan sebenarnya di Instagram sih, kan story temen. Oh iya. Aku itu awal-awal sangat tidak percaya diri, jadi nggak berani buat menunjukkan kalau aku baca puisi. Oh gitu. Kamu nggak pede gitu Nggak ya. pede. Karena kebetulan punya banyak referensi teman-teman yang bisa baca puisi juga, sering baca puisi, terus kenal anak-anak prodi teater. Jelas kan dia punya disiplin kan, dilatih lah Ya. panggungnya. Jadi aku nggak percaya diri. Terus mulai percaya diri itu karena ada sentilan dari teman-teman juga bahwa semua aktivitas kita itu arsip penting gitu. Akhirnya aku Ya berani benar untuk benar. mempublish aku di panggung, minta didokumentasikan kayak gitu. Nah tapi kebanyakan ya di story yang itu loh, kita harus lihat di stories itu. Ya beberapa juga tak downloadin. Di download Foto juga. terus kamu upload lagi di Hmm. feed gitu ya. Sayangnya setelah aku baru mulai perhatian ke arsip itu 2023. Aku mulai cari-cari foto Oh, arsiku, lihat kapan aku baca puisi, tak jadikan satu folder, itu baru-baru aja. Hmm. Ya karena sayang ya, maksudnya kan dari perjalanan kamu membaca dari panggung ke panggung gitu. Hmm. Yang paling berkesan panggung mana gitu? Wih ya, menarik wih. Ini yang menarik dong. Maksudnya yang paling membekas gitu ketika membaca puisi di mana? Sebelum aku masuk Kok ke kamu situ, ganti kacamata kenapa? kurang jelas yang ini. Oh, oke. Aku punya 2. Oh iya. Ini mulai serius. Ya, mulai serius. Aku sebelum masuk ke situ aku mau soal pengarsipan tadi. Sebenarnya itu penting soal obrolan soal pengarsipan itu mulai harus dibicarakan di teman-teman yang baru mulai, khususnya baru masuk kuliah ya. Pasti nanti dia akan banyak eksplor kan. Dia mau belajar banyak tempat. Nah itu memang harus sudah diarsipin sih menurutku. Sayang banget soalnya. Sebagai orang yang bukan siapa-siapa nggak ada yang ngarsipin kita kalau bukan kita sendiri. Kayak gitu. Iya sih. Apalagi zaman sekarang ya, maksudnya semua orang memproduksi kan ya. Iya. Memproduksi foto, video gitu kan. Iya. Bahkan mungkin orang-orang tuh nggak sempat untuk memproduksi arsip sendiri. teman-temannya. Iya, teman-temannya, Mereka sekitarnya. kan lebih fokus ke diri sendiri kan. Iya benar. Sama kemudahan ini sih, aku ngerasa emang kadang kita nyepeleknya gitu loh. Kayak udah ada Instagram, kita upload foto. Padahal cetak itu menurutku masih sangat relevan itu, penting itu. Iya penting. Cetak di buku album, ditaruh di ruang tamu. kayak dulu kan gitu lah. Tapi kalau udah tua kan ini bapak dulu kayak gini nah. Iya sih. Biar Tapi ada keinginan itu ada. bahkan sampai beberapa kali aku ya ini dokumentasi aksi, terus acara itu juga pengen tak downloadin. Berita-berita itu pengen tak aktifin semua juga tak cetak. Terus yang paling berkesan di mana? Tadi kan kalau nggak salah yang terakhir kan kamu baca puisi di gigs ya, Ya, sambil ada band ya. ya itu ngisi. Nah, yang berkesan itu aku ngasih 2 ya. Pertama itu pasti di aksi massa itu. Itu Aksi massa waktu itu. di depan DPRD Kota Solo. Itu puisi peringatan Wisi Tukul. Aku nggak ngomongin aksinya gimana, cuman waktu itu di atas mobil komando, masa aksi banyak itu kan. Pas di situ aku ngerasa
emang tempatnya di sini karena aku baca puisinya di Tukul. Dan itu beragam, banyak banget masanya. Nah itu sempat gemeter aku waktu mau naik. Tapi justru aku merasa itu paling on fire Oke. karena adrenalinnya tinggi. Mhm. Jadi penjiwaannya Dan paling kuat. membekas gitu ya. Iya. Sama satu lagi ya yang terakhir sih menurutku. Karena aku suka dengerin lagunya Jirapah kan. Oh, yang terakhir di Gigs ya, Terakhir di sama Gigs. Jirapah ya. Jirapah. Oke. Band Jirapah ya teman-teman. Nah itu eh sebenarnya aku dikabarinya mendadak. Hmm. Itu Hamin 1. Uh. Tanggal besok malam itu pentas. Mau pentas? Malam ini kamu aku mau- dikabari. Oke. Nah, satu temen lah. Ini Jirapah pengen kolaborasi, pengen cari pembaca puisi. Aku habis sakit itu, belum sembuh. Hmm. Tapi kalau tak tolak, kok rasanya sayang banget. Ya, kesempatan nggak Jirapah datang nih. 2 kali. Karena aku suka juga sama bandnya gitu. Akhirnya aku oke, Gas gitu. gas. Sekarangnya besok biar di chat sama pihaknya Jirapah gitu. Hmm. Siangnya aku di chat, ternyata nggak cuman suruh membaca, Terus? bikin teks sendiri. Oke. Suruh ngerespon bagian spoken word di lagu itu, Mhm. suruh ngasih responnya gimana gitu, terus dibacain. Tanpa latihan, tanpa cek sound. Oke, berarti kamu garap, besoknya langsung pentas. Garapnya jam Dengan 3 sore, jam Oh, jam setengah 10 dibacakan. Gila, gila. Keren. Itu mendadak banget sih. Tapi Iya, karena iya. momen tadi, Iya, kalau iya. nggak lewatin ya sayang banget. Hmm. Nah itu aku pas, ya aku baru merasakan demam panggung setelah sekian lama ya. Karena aku akhirnya baca puisi itu udah hal yang harian lah. Iya, biasa. iya, iya, iya. Nah itu aku menemukan adrenalin lagi, menemukan keseruan lagi. Mhm. Sempat sangat grogi lah pas di atas panggung. Aku baru bisa enjoy itu di setelah 25%, seperempat jalan itu baru aku mulai enjoy di. Oke, awalnya berarti masih kayak ada apa deg-degan, Bingung, nervous gitu ya. karena aku nggak biasa di panggung gigs, aku harus berdiri gini kak, apa harus gini, harus gimana gitu. Terus aku pikiran aku niru beberapa vokalis yang aku suka kan. Kayak Oh gini iya, sih. berarti kamu mempertimbangkan tubuh kamu harus seperti apa? Iya, aku mempertimbangkan kayaknya gimana. Oh, Sama iya. sebelum, aku sangat sadar betul sebelum suara keluar di puisi itu emang harus ini dulu. Udah siap. Tubuh, action tubuh Nah, itu. action tubuh udah masuk dulu. Jadi orang-orang udah lihat ini mau baca. Ya. Oke, oh ada pertimbangan itu ya. Ada pertimbangan itu. Yes, 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 yes. Karena Oke, akan oke. didokumentasikan Itu juga. menarik, menarik ya. Iya, 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 iya. Itu sangat berkesan lah. Ah, Aku nggak tahu ya sampai kapan namanya berbunga-bunga. Iya. Bahkan sampai hari ini. Aha. Tapi apa sih Ki, yang membuat kamu tuh sangat dekat itu dengan puisi gitu? Mungkin ini ya sentuhanku. Ada banyak aktivitasku yang beririsan dengan puisi gitu. Mhm. Dulu aku aktif di organisasi kan. Mhm. Dari di AMP, dari ketua panitia, ketua BEM kayak gitu. Kan butuh pidato, butuh sambutan. Nah aku merasa yang ngelatih aku itu sebenarnya di pembacaan puisi sama pentas monolog. Oh ya, oh Buat ya. percaya diri, vokal, terus gimana cara pemanasan. Kan tiba-tiba berdiri di depan 1.000 orang, tiba-tiba assalamualaikum bisa getar, bisa Ya, assalamualaikum bisa. ya, bisa aja. Nah, makanya aku Artikulasinya nggak jelas gitu ya. trikku biasanya aku kayak cek tes. Oke, oke, Harus keluar dulu suaranya, barulah ngegas gitu. oke. Dan situasi tak terduga itu yang latih di monolog, pentas monolog itu. Pentas monolog ya. Nah, ini kan nggak tahu audiens tepuk tangan apa enggak, jawab salahnya keras apa enggak. Berarti kalau nggak keras, salahnya diulang dengan suara yang lebih ini kan sambil tangan gini gitu. Oh gitu. Dan itu berhasil, aku udah pernah nyoba. Oh iya, Ada di YouTube, itu pas aku pidato di YouTube mana? Pemunibet. Oh, BEM Unive. Nah, dulu aku sambutan mahasiswa baru 1.000 orang itu. Wih, anjas. Serius. Serius, Oke. tanpa latihan karena biasa pentas monolog. Ya, Maka teman-teman teater itu sangat membantu. melatih apa ya? Kepercayaan diri, Kepercayaan diri, tubuh dan juga yang gak gampang gagap. iya, iya, iya. Terbiasa tampil berarti. Berarti Ambil. kuncinya juga proses dan latihan sebenarnya. Iya, waktu juga sih. Waktu sangat ngaruh. Jam terbang ngaruh banget. Dan Ki, kamu kan sudah biasa baca puisi di masa aksi, di acara-acara besar, bahkan tadi ada yang 1.000 orang penontonnya, audiensnya. Pernah nggak kepikiran pengen baca puisi di bengkel gitu? Hah? Pernah. Pernah pikiran aku. Oke. Aku agak nyeleneh gitu loh. Aha. Suka yang nyeleneh. Ya. Aku pernah baca puisi di
kurang lebih sih, cuma di pasar Di tradisional. pasar tradisional, Ikan, ada pasar orang-orang ikan. lewat. Enggak sih, pasar biasa, Oke. pasar gitu, pasar Mojo Gedang dulu. Mhm. Kayak gitu, aku pengen juga kayak di bengkel ada orang aktivitas bengkel kan seru ya. Ya. Yang penting nggak ganggu lah, nggak di rumah sakit atau apa. Iya, iya, kalau di rumah Tapi sakit itu menarik. ya. Jadi puisi itu harus jadi hiburan semuanya. Kan Mhm. enak gitu lagi benerin velg gitu ada baca puisi kan. Bengkel sastrawi gitu. Iya sih. Hiburan juga loh. Bengkel sastra. Heeh. Kan Bengkel, mungkin. bengkel teater kan udah ada ya. Betul. Orang dengerin musik sambil bengkel biasa. Ini Ya, puisi iya. coy. Puisi. Ya. Puisi. Itu bisa jadi salah satu alternatif lain mungkin ya. Iya. Tapi pengen melakukan itu. Pengen aku kan pernah baca puisi sambil push up juga. Oh ya, Sambil makan Indomie pernah. oh gitu. Memang aku sebenarnya itu karena jenuh. Oke, oh, Jenuh di panggung. oke, menarik. Kayak gitu-gitu toh kan. Menarik. Kayak baca puisi ya biasa. Gini kan. Ya, ya. Tapi Oh, jenuh. ada titik-titik jenuh dan kamu mencoba hal-hal yang lain gitu ya. Explore, aku cari apa ya, kadang penampilan yang kayak punk gitu, yang punk. Mhm. Kayak gitu-gitu sebenarnya biar aku nggak bosen. Oke, Selain untuk gimmick ya, karena butuh gimmick penunjukan itu. iya, iya. Tapi satu sisi karena aku sendiri bosan, merasa ada kebosanan itu. Terus yang paling bukan nyeleneh ya, yang paling eksplorasi yang paling absurd lah gitu apa? Yang pernah kamu laluin? Apa ya? Ya itu tuh tok sih. Itu Paling tuh. ngambil makam karena nggak jelas kan suaranya maksa aja. Tapi itu kadang kan 3 puisi. Satu puisi, yang lain yang konvensional dapat. Aku selalu mempertimbangkan bahwa ada orang-orang juga yang jarang melihat pertunjukan gitu loh. Apalagi bacaan puisi. Ya, ya. Kalau orang-orang yang udah sering kan dia selalu minta lebih ya. Iya sih, iya selalu minta lebih. Makanya Dan aku tidak lebih pernah puas. puas dengan hal itu gitu ya. Memuaskan Iya. penikmat seni itu susah. Ya Iya, itu, iya. aku selalu bagi. Aku memperhatikan masa pasti random. Jadi ada satu yang eksploratif, satu yang konvensional kayak gitu gitu. Iya, iya. Tapi aku selalu suka sih tawaran-tawaranmu ya. Bukan berarti aku pun juga maksudnya tidak pernah menawarkan hal baru gitu. Tapi kan menawarkan alternatif lain. Nah, Iya kan? itu benar kalimat tadi. Dan termasuk tawaran kamu kayak pakai baju seragam sepak bola yang terakhir kan yang di apa? Iya. Gatot Subroto itu kan. Nanti fotonya kita tampilin. Iya itu berarti. Fotonya aja ya. Yang pang itu juga gitu. Maksudku ya aku masih melihat dalam proses penciptaan dan penampilanmu tuh masih ada kegelisahan gitu. Iya memang. Iya kan? Dan Betul. itu ya hal wajar yang sering dialami sama orang-orang yang kreatif gitu ya. Iya, Karena dia nggak stuck satu iya. selesai ya udah itu terus gitu. Gampang bosen itu. Gampang bosen gitu ya. Terus kalau kita bicara ini Ki, media sosial lah. Hmm. Sekarang kan banyak ya kayak puisi di platform digital, Facebook, Iya, iya, iya. dalam artian video pembacaan puisi atau yang lebih keren lagi dan apresiasinya juga lebih banyak tuh live TikTok gitu. Iya, iya benar. Nah itu kamu ngelihatnya gimana tuh? Itu menarik, sangat menarik dan itu jadi satu alternatif biar itu lebih bisa dinikmati banyak orang lagi gitu. Kita nggak perlu datang ke katakanlah satu acara pentas puisi atau acara sastra gitu, tapi semua orang bisa menikmati puisi gitu. Nah, kenapa aku nggak masuk ke situ sebenarnya karena memang belum ada ini perangkat sama tenaganya gitu loh. Sebenarnya aku juga pengen masuk ke situ. Tapi HP-mu nggak kuat download nggak TikTok? kuat gitu. Jadi aku nggak boleh kasih TikTok. Aku tuh pengen nonton TikTok loh sebenarnya. Iya, iya. Dulu bisa tapi kayak ganti HP nggak bisa. Pengen banget aku. Iya, Bukan iya, yang anti TikTok. Dari Aku- awal aku Aku pengen jadi ingat sih ada satu wawancara menarik di YouTube juga Nasirun ketika TikTok. diwawancarai. Gitu. Apa cita-cita terbesar Om Nasirun? Pengen main TikTok katanya. Kadang kayak gitu loh. Kadang Iya, kan iya. mikirnya alasannya keren ya kayak Iya, iya. apa ya menduga-duga bahwa ini Ah, katakanlah keberpihakan terus memilih-milih sosmed. Tidak coy, perangkatnya nggak kuat. iya sih perangkatnya nggak kuat ya. Mungkin Tapi abis pengen. ini kamu bisa dapat rezeki lah untuk beli perangkat. Amin. Karena Karena donasi ke sini teman-teman. Ya, ya ada. Orang ada. Sorry. Jangan, Siapa tahu. jangan memperkaya diri sendiri. Tapi kalau mau nyumbang, nanti Iya, kontak di iya. Instagram, bilang aja. Kontak Siapa Instagram. tahu ada yang sponsori toh. Oh iya bisa. Siapa tahu bisa. bagus Boleh, nih, boleh. kan? Nah, sama kita boleh lah. Terus apa tadi jadi lupa Gi? Oh ya gini. Mungkin bisa dibilang apa ya?
semua hal tuh bisa dibicarakan di berbagai macam platform kan. Ya, betul. Kayak apa, termasuk juga puisi gitu loh. Pada Ya, akhirnya puisi juga menembus ruang digital TikTok gitu kan, Instagram gitu kan, dengan teks, dengan video gitu. Nah, kamu sebagai seorang pembaca itu melihat hal ini tuh menjadi apa ya, Ki? Lupa Ki, aku gimana apa Ki? Ngopi sih, ngopi sih. Ngopi dulu ya. Jadi apa? Menjadi sesuatu yang tergerus dari esensinya sendiri gitu. Karena kan kalau kita bicara kayak pembacaan puisi, dalam pandangan orang-orang pembaca puisi ya udah di atas panggung, ada Ya, penontonnya, ada audiensnya gitu. Nah, ketika ini pembacaan puisi tapi dia live TikTok, penontonnya ada gitu. Ya, ya. Tapi kan di balik layar HP masing-masing gitu. Nah, esensi pembacaan itu sendiri gimana kamu melihatnya? Aku melihat sebenarnya gini, feel-nya tetap beda. Kita lihat video bacaan puisi, live baca puisi sama langsung. Karena pertunjukan kan sebenarnya normatif kan dia. Dia ada semacam apa ya, benang merah lah. Kita bisa langsung terjun masuk ke katakanlah perasaan dan tubuhnya si performer ini. Tapi kalau di media digital itu udah rasanya beda. Tapi ini di wilayah siapa nanti yang akan terjun ke puisi lah, entah penikmat atau akhirnya penikmat menjadi produsen, itu perlu jaring tebar jaring dulu. Oke. Ukurlah ketika nonton puisi ada 2.000 orang yang nonton, seenggaknya 2.000 orang itu mengenal bacaan puisi dulu. Nanti pasti dari 2.000 itu akan ke filter 100 atau 10 orang tok gitu ya, yang nantinya akan mencari gitu. Dia akan lebih jauh lagi, akhirnya masuk ke bagian yang oh puisi itu lebih nikmat kalau ditonton langsung. Nanti akan ada proses di mana aku yakin ya pasti bisa lah kalau kita lihat era-eranya Mbak Esrendra gitu kan. Ya. Esrendra baca puisi di TV ya gitu maksudnya. Iya sih, Puisi sudah di ada level ya. itu udah luar biasa loh penghargaannya ya, walaupun Ya, nggak ya. semua, cuma tokoh-tokoh tertentu. Tapi kalau kita lihat dari ini, ada nggak orang yang khusus dipanggil ke satu acara nasional gitu untuk membacakan puisinya? Itu minim gitu. Nah, karena itu menurutku efek dari zaman, perubahan zaman, perangkat dan katakanlah imajinasi kita ya. Itu perlu waktu transisi juga untuk menuju ke situ. Makanya pola-pola di Instagram, TikTok itu tadi mungkin bisa menjadi pintu. Itu sama kayak di buku juga kayak gitu menurut. Yang penting orang tahu dulu, jadi lifestyle dulu. Oke, ya jadi lifestyle dulu ya. Iya sih. Karena segmented kan, semua kan segmented. Yang penting semua dikasih sampel dulu. Nanti berapa orang yang akan in itu soal lain. Iya. Terus kalau kamu ngelihat dalam pergerakannya Ki, puisi itu lebih banyak direspon dalam menjadi film gitu atau menjadi karya seni rupa itu. Kamu mengamati hal-hal itu nggak? Yang berawal dari puisi. Ya, yang berawal dari teks puisi. Aku nggak tahu ya, tapi punya kecurigaan. Karena aku kadang melihat lukisan yang sangat puisi gitu. Oh iya. Puisi atau film yang sangat puisi. Atau bahkan pertunjukan yang sangat puisi gitu. Ada gerak-gerak dan penampilan panggung yang menurutku sangat indah, semacam puisi gitu. Itu kayak gitu sih. Kayak lagu, mungkin jadi lagu biasa ya. Kalau jadi film itu aku kadang lihat juga ada adegan, ada scene-scene yang sangat puitik gitu. Oh Kayak iya. cuman jalanan sepi, ada apa lewat kayak gitu. Oh iya. Karena itu kadang kayak di puisi gambarin kan. Seekor keledai melaju di atas aspal apa gitu. Nah, kayak gitu kita melihat. Dia visual yang kemudian menjadi puisi gitu. Menjadi puisi menurutku. Itu mungkin gini ya, lebih ke cara aku menikmati sama seperti menikmati puisi. Aku melihat dia seperti puisi gitu. Iya. Ada orang yang sangat puisi. Siapa? Kadang juga ada. Oh iya. Ya, ada. Kamu pernah nemuin ini? Nemuin aku. Aku pernah nemuin orang di depan apa ya? Kayak Superindo itu apa namanya? Nah, ini supermarket. Iya, sama kayak gitu kan. Itu dia agak ya mungkin usianya di antara 40 sekian. Stylenya masih sangat kayak anak muda, rambutnya berubah, ada brewoknya, merokok. Terus di itu setelah habis hujan gitu loh. Kayak anjing, orang ini stylenya dan cara dia gesturnya ini. Dia bertaut dengan ruang dan waktu gitu. Betul sekali.
Oke. Ini orang sangat puisi. Dalam hatiku ya. Iya, 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 iya. Oke. Ah, sekarang ini Gi, aku Oh sorry. ah, Gambar-gambar Pinterest itu kadang sangat puitik ya. oh ya Pinterest Iya ya, kan? ya, Bagus ya. ya, ya, Landscape ruang atau kebun ya. ya, ya, ya gejala ini ya, gejala apa? Itu apa gitu? Ya gejala itu tuh bisa disebut sebagai apa ya teman-teman mungkin bisa Komen. bantu komentar Komen juga di ya. bawah, jangan lupa komen. Apakah gejala estetika fotografi Iya. yang apa ya, yang mengambil juga keindahan-keindahan tentang puisi gitu kan, tema-tema Iya. puisi tertentu gitu. Karena beberapa foto itu memang kayak bisa dilihat sebagai sesuatu yang bermakna lain, bermakna ganda gitu ya. Bahkan bisa bermacam-macam gitu. Atau mungkin dia formula potretnya lewat melihat puisi ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kayak gitu. Nanti komen tercepat akan mendapatkan hadiah dari Beriana. Yes. Dapat hadiah nanti. Nah, itu tulis alamat. Setelah komentar di bawahnya tulis alamat ya. Komen tercepat nanti ke Jalan Subur dapat 1 tubruk gratis. Yes. Tuh gratis. Dapat 1 kopi tubruk gratis. 1 orang 1 ya. Sama 1 tak bacakan puisi. Khusus 1 orang itu. Kan menarik ya. Datang, Jadi dia datang, dibikinin kopi, gratis, duduk berdua, dibaca baca puisi. puisi. Teman-teman silakan nanti ya. Pasti itu pasti ya. Oke. Nanti yang narasumber Beriana. Yes, aman. Kemudian ini Ki, aku jadi keinget satu film. Karena kita ngomongin puisi yang beralih wahana lah, katakanlah seperti itu. Iya. Satu film itu yang judulnya Song from the Second Floor, musik dari lantai 2. Itu sutradaranya Roy Anderson kalau nggak salah. Aku baru minggu kemarin nonton terus ternyata dia tuh diadaptasi atau diambil itu dari puisi. Oh, Bener. Jadi 1 puisi. satu puisi kayaknya. Terus dikembangin gitu ya. Terus dialognya tuh sangat jelas. Dialognya tuh adalah teks puisinya itu. Kayak ada kakaknya sakit di rumah sakit jiwa, terus adiknya tuh ngomong terkarunialah, terkasihilah orang-orang yang duduk. Oh. Itu dari puisi. Iya. Orang-orang yang duduk, orang-orang yang berkepala botak, orang-orang ini gitu. Iya. Terkasihlah orang-orang yang duduk itu beberapa kali disebutin di dalam dialog itu. Iya. Jadi dia tuh kayak memang dari teks puisi yang utuh gitu, ditempelkan di dalam dialog. Sehingga menjadi adegan-adegan gitu. Asik. Itu bagus, menarik. Itu menarik. Nanti aku belum nonton soalnya. Nah, mungkin teman-teman bisa juga cari filmnya ya. Song from the Second Floor. Sound from the Second Floor. Ya, tapi ngomong-ngomong soal kayak gitu ya. Teks bukan ya teks atau bahasa yang puisi itu yang gimana kalau sampai hari ini loh. Karena kadang aku nemukan puisi yang dia bahasanya juga nggak apa ya, berbeda banget sama puisi-puisi yang katakanlah dulu gitu loh. Itu gimana? Kalau aku sebenarnya biasa sih konsepnya. ya kalau aku apa ya, tipe orang yang menganut ini sih Ki, menganut apa ya? Itu bukan standar teks gitu ya. Iya, bukan standar teks. Pada akhirnya kan kalau di zaman sekarang tuh aku ngelihat-lihat juga puisi itu bukan sesuatu yang indah-indah aja gitu. Jadi sesuatu yang jelek berantakan itu juga bisa jadi puisi. Atau terkesan biasa ya. Atau terkesan biasa juga bisa jadi puisi gitu. Kayak kalau nggak salah bukunya Benny Satria atau siapa ya? Aku lupa lah. Dia yang bilang itu loh kayak sebatang rokok jarum super dan bau kulit jeruk yang dibuka oleh seorang ibu untuk anaknya. Kan ini adegan yang sangat biasa. Iya, adegan yang sangat biasa sebenarnya. Tapi disusun akhirnya kita mendapatkan something menurutku. Iya. Entah itu visual atau perasaan gitu kan. Iya. Iya sih, karena hampir semua hal bisa menjadi puisi sekarang. Sepertinya begitu sih. Tapi puisinya Wajah Tukul bukan puisi loh. Oh iya, Tapi kenapa? kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Oke, apa bisa diulang? Bisa Teksnya diulang? kan kalau Iya. Apa bisa diulang lagi? puisiku bukan puisi. Tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Oke. Iya tak mati-mati. Hei. Meski bola mataku diganti. Hai. Kamu sampai hafal ya? Kalau saking seringnya. Iya. Itu membekas ya? Bekas banget. Sama puisi Dongeng Marsina yang menurutku sangat sakti. Aku nggak tahu. Arloji. 10 kali, katakanlah pentasnya 10 kali pembaca. 9 kali itu aku pasti ada nangisnya. Oh iya. Tiba-tiba nangis itu. Oke. Karena aku lihat puisinya itu ngalir. Dia nggak memaksakan untuk langsung masuk ke dramatik, nggak. Oke. Ya aku nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu. Tapi kamu ngikutin juga biografinya si Marsina?
Ikutin sih memang. Ya ikutin apa ya, bukan biografinya secara detail ya, tapi Ya, peristiwanya dia itu tahu peristiwanya. tahu ya. Tapi menurutku orang-orang yang nggak tahu itu pun kalau baca puisinya seperti itu bisa kenal loh. Oh iya, Karena dongeng Marsinah. Ya, Dongeng ya, Marsinah. benar sih. Dia kan pelan, mengalahkannya pelan. Marsinah Arloji sejati, iya nggak sih? Iya. Marsinah buruh pabrik arloji. Oh iya, Mental buruh kemenangan yang pabrik abadi. Arloji. Iya, iya. Awalnya kan Iya. biasa makan Marsinahnya, terus dia bukan perempuan yang suka di poster-poster dan pidato. Dia cuma menuntut gajinya, terus disekap, terus dia meninggal ketemu malaikat. Kayak imajinasi itu menurutku semua orang pun yang nggak tahu Marsinah secara historis ya peristiwa itu pasti kena di puisi itu, yakin aku. Hmm. Kalau dia membaca ini ya pelan-pelan ya, ceritanya Ya, ya. soalnya enak, itu nggak ribet puisinya. Oke. Berarti kalau aku pengen tanya, kamu coba rekomendasikan 3 atau 4 puisi untuk orang-orang muda gitu. Apa aja berarti? Untuk pembacaan atau untuk memantik suka baca atau Untuk memantik rangsangan berpikir aja, ataupun juga untuk dibacakan. ya pertama dongeng Marsinah. Dongeng Marsinah Itu ya. nomor 1 menurutku ya. Karena dia bisa menggambarkan secara jelas dan detail. Iya. Oke. Terus kedua Negeri Terluka, Saud Situmorang. Oke, Negeri Terluka. Negeri Terluka. Oke. Karena nakal banget. Oke. Kayak Gimana? karena ada teksnya gini kan. Bahkan sejak kanak-kanak pun kita kena dusta. Terus dia nyanyi Indonesia Raya kan. Oh iya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah, tanah di mana darahku ditumpahkan oleh sangkut sementara oleh pistol polisi. Itu menurutku lagu nasional coy. Yes. Tapi Tapi yo, di- itu realita. ya. Maksudnya dia menangkap itu. Dia bisa nakal. bermain-main itu dengan teks puisi gitu ya. Dan frontal. Maksudnya kadang kan frontal menurutku itu kadang terkesan lebay dan kurang enak. Tapi satu orang bisa frontalnya itu kena. Jujur gak dibuat-buat loh kesannya gitu. Oke. Gak ribet, gak ribet metafor dan sebagainya. Oke. Itu rekomendasi kedua. Yang Cuman ketiga. banding-banding itu. Yang ketiga ya. Yang ketiga ya aku nggak tahu juga, aku suka puisinya Gunawan Marianto ya. Gunawan Marianto. Hampir semua puisinya Gunawan Marianto menurutku menarik. Hmm. Itu ada sesuatu yang sulit kalau mau mengatakan bagusnya di mana sulit. Tapi coba teman-teman baca, simpel Oke. banget. Oh iya 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 iya. Nah, iya sih dia secara tekstual dia sangat kuat ya. Iya, benar-benar tak bergerak di ruang itu. Guru tuh kayak simpel loh. Iya iya iya. Tapi kok iso? Ajib banget ya. Ajib banget ya. Orang ahli permainan ini nggak ribet, orang main metafor, Mhm. nggak perbandingan sing ribet. Dia cuman ngambil landscape. Oke. Itu 3 puisi yang menurutku wah banget. Oke. Terus apa Ki cita-cita terbesarmu ke depan ini? Saya bagian karo puisi apa lagi? Bebas. Bebas, apakah itu masih berkaitan dengan puisi atau enggak? Sebenarnya aku sih. Suatu saat pengen menciptakan satu puisi untuk dibacakan. Hmm. Karena menurutku Oh ya, karena kita ini dulu ya. Karena selama ini kamu selalu membacakan puisi orang ya. iya beberapa puisiku sendiri tapi aku nggak terlalu suka. Oke. Kalau Tidak kita- tidak pernah puas gitu ya. Atau kita lebih luas lagi ya. Aku setelah W.S. Rendra, Mhm. situ cool, terus yang sering dibacakan secara umum lah sama orang-orang. Siapa toh yang membuat satu puisi yang benar-benar kuat untuk dibacakan? Mhm. Aku merasa regenerasi di situ masih susah. Oke. Kalau puisi-puisi apa ya, puisi kamar atau puisi apa yang puisi ya, ini banyak eksplorasinya di teks banyak. Tapi bicaranya kita membuat puisi yang dibacakan nggak terkesan lebay, frontalnya enak, yang ditangkap realitanya jelas. Tapi ya mungkin aku ngelihat setelah itu mungkin ada Peri ya, Peri Sandi kan, Peri dia juga Sandi. puisi mata luka dengan kata menurut kuat. Oke. Tapi selain itu apa? Mhm. Kalau Negeri Terluka ya aku cuma suka itu sih, itu cerita orang. Mhm. Jadi kayak W.S. Rendra gitu. Satu puisi yang katakanlah dia bisa mengkanan pembaca puisi. Baca Iya puisi, sih, pasti nanti W.S. Rendra. Iya. Nggak mungkin kelewatan Nah ini itu W.S. Rendra. kenapa ya Ki? Maksudnya fenomena itu kenapa ya? Bisa terjadi itu kenapa kira-kira? Selalu kibatnya ke W.S. Rendra lagi, W.S. Rendra lagi, W.S. Rendra lagi. Kenapa ya? Mungkin dugaanku secara teks memang kuat sih ya. Gitu sih. Tapi nggak cukup di situ. W.S. Rendra sudah masuk di momen yang sangat kompleks dari waktu kebutuhan puisi itu pada waktu itu, terus peran puisi itu di masa-masa Orde Baru sebagainya ya. Itu memang momen yang menarik. Habis itu pun juga ada kayak gitu dan sudah dimitoskan loh.
sudah kuat mitosnya Wes Hendra itu. Hmm. Dan Wes Hendra dan banyak pembaca puisi yang lain yang puisinya dibacakan banyak pada hari ini, dia nggak hanya di puisi, dia bikin puisi perlawanan, dia terlibat di situ, atau dia punya pikiran-pikiran lain yang bisa digali sama orang-orang di dunia itu gitu loh. Tidak sekedar puisi, tapi ada apa ya, sisi lain lah. Oke. Kayak kalau musisi kan punya side project gitu loh. Tidak sekedar puisi, puisinya memang nggak hanya puisi. Puisi itu adalah ya hidupnya Wes Hendra itu, apa yang dia tangkap dari Kesehariannya dan bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat gitu. betul, dia nangkapnya kayak gitu. Ya. Tapi Wes Hendra itu aktivis nggak? Ya aktivis. Aktivis juga kan, masuknya aktivis juga. Nah, apakah kamu melihat aktivis sekarang ini harus menjadi penyair juga? Penyair sebagai mesin jadi mesin, weh. Enggak, maksudku kayak enggak juga. Nggak juga ya? Tapi puisi itu punya peran yang sangat vital dalam aktivisme ya, karena dia nantinya dekat gini. Sebelum seseorang masuk ke dunia aktivisme katakanlah gitu, pikirannya total di situ, waktunya yang pertama itu adalah hatinya, itu perasaannya. Dan puisi menjadi satu jembatan yang menarik. Oke. Itu kayak semacam lagu gitu kan. Lagu-lagu perlawanan bisa membuat orang punya semangat tinggi. Kalau udah punya semangat tinggi, dia terjun ke lapangan, dia terchallenge untuk mengalami banyak konflik juga di sana seperti apa. Otomatis ya kebanyakan ya, nggak otomatis sih, dia akan belajar serius soal dunia itu gitu. Makanya di banyak hal menurutku pertama adalah kedekatan hati, keterlibatan hati dulu, baru yang lain akan menyusul. Orang kalau udah suka total pasti Ya. pasti total. Iya sih. Ya. Kamu suka nulis, suka baca, akhirnya pengen nulis toh. Iya, benar sih. Karena aku juga ada keheranan di situ sih, Ki. Maksudnya melihat beberapa politikus atau aktivis itu juga kadang-kadang tuh ngutip puisi. Iya benar. Iya kan? Iya, untuk mengomentari atau menebalkan argumennya tuh dengan puisi. Iya. Karena kalau yang aku tangkap itu juga ternyata puisi bisa menjadi irisan sejarah lain itu. Betul. Yang sangat jelas gitu, menggambarkan peristiwa pada saat itu. Iya, karena ekspresif kan. Iya. Ekspresif itu kan rata-rata jujur seharusnya ya. Ekspresi itu kalau dibuat-buat kelihatan kan. Gitu. Makanya menariknya kan puisi atau produk sastra itu kadang kan tidak dilihat sebagai satu yang formal atau institusional. Tapi menariknya itu bisa melegitimasi gitu. Menarik ya. Argumen itu tambahi apa? Quote ya, dari puisi. Oke, Ki, mungkin terakhir ini ya, bahas soal penulisan puisi lah. Kamu ingin menulis puisi apa sih? Pernah ada kepikiran atau udah ngocapin buku puisi? Udah sih. Udah. Tentang apa? Ada dua. Yang pertama itu aku pengen puisi yang ya karena aku sampai sering bosan akhir-akhir ini ya. Aku pengen sesuatu yang agak aneh gitu loh. Yang agak bukan pengen liar, tapi emang pikiranku baru di situ. Oke. Pengen puisi-puisi yang sering nabrak, yang patah-patah karena aku pun aktivitas harianku selalu pindah-pindah tempat. Harus ngurus warung, buat ekonomi. Nanti harus gerak di komunitas pun banyak juga. Terus berhadapan dengan birokrasi di kampus. Ada banyak hal. Terus informasi sekarang kan datang itu cepet. Ya. Dunia awal sebenarnya masuk ke diriku gitu loh. Nah menurutku puisi itu merespon dunia hari ini memang harusnya kompleks ya. Satu hari itu bisa dapat banyak fenomena loh. Makanya kalau satu hari satu puisi itu patah-patah, ya itu masuk akal. Ya. Karena satu belum selesai, datang lagi. Datang lagi yang lain ya. Nah, aku pengen gitu, karena aku belum lihat puisi yang sekarang banget itu apa itu belum. Aku belum melihat puisi yang bisa menggambarkan situasi hari ini gitu loh sebenarnya. Secara konsep ya. Ya. Okay. Karena dunia sekarang sudah sangat ruwet. Ya. Kalau puisi biasa, gitu. Naif. Puisinya naif. Iya. Kayak gitu. Oke. Tapi puisi tetap aku punya tendensi buat dia punya keberpihakan sih. Ada isu yang harus diangkat. Menurutku orang-orang kelompok atau budaya yang marginal itu harus direkam melalui puisi juga. Oh, itu hal yang penting juga ya dari puisi ya? Iya. Karena katakanlah angkat soal 65 atau 98 di puisi udah nggak zamannya memang, tapi efek dari itu kan sampai hari ini. Dan sampai kapan kita nggak tahu. Ada banyak
potongan atau irisan di peristiwa-peristiwa besar itu yang sebenarnya efeknya itu masih sampai hari ini gitu loh. Tapi konsepnya kan waktu itu puisi merekam realitas. Hari ini kita mencoba mengcreate memori itu untuk dikenalkan lagi gitu loh. Dengan cara-cara hari ini. Oke. Satu lagi itu pengen ini. Puisi yang secara konsep itu bisa dilihat sebagai karya visual dan karya teks. Oke. Jadi mungkin kayak kain atau apa yang ditulis kayak gini di atas ini. Oh, respon-respon kayak ini ya. Maksudnya orang bisa beli puisi itu buat dipajang atau dibaca atau barang koleksi. Ya, ya. Jadi aku suka melihat. Ya sastra aku menikmati ya. Sastra sebagai ide itu menarik, tidak hanya sebagai bentuk. Dia nggak kaku gitu loh. Ya, ya. Kayak gitu. Keren banget ya. Ini dipotong kayak jahit. Apa ya? Siapa sih orang ini? Pengamat. Oke, pengamat. Pop culture. Yes. Oke. Tulisnya Oke. panjang ya, udah panjang ya?